Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami kasihi. Terima kasih sudah mau join di acara Bincang MFI. Ini adalah Bincang MFI yang kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai fotografi dan puisi antara ego dan romantisme. Iya, ini romantis nih. Kita bahasnya romantis-romantis malam ini. Pembicara kita ada 3. Nanti akan ada Pak Gunawan Muhammad. Selamat malam Pak Gun, lalu Pak Sigit Pramono, selamat malam Pak Sigit, dan Malam, Mbak Bang Ida. Oscar Matulo, dan akan dimoderatori oleh Kak Marisa Tunjung Sari, Kak Sasa. Nah, yang seru malam ini kita akan ada 4 buku foto sebagai giveaway. Jadi jangan keluar sampai acara ini selesai karena kita akan memberikan pertanyaan di akhir sesi. Ada 4 buku. Yang pertama itu My Journey 66 karya Chen Wei Hao. Lalu buku She dari Mbak Yana Dalu dari MI. Lalu ada buku Equilibrium Bromo karyanya Pak Sigit Pramono dan Ruta 77 dari Bude Hermandari. Ada 4 buku foto yang keren-keren banget. Tadi udah ditunjukin sama Mas Andi. Nanti pertanyaannya akan kita berikan di akhir sesi, jadi jangan kemana-mana. Dan tidak menunggu lama, kita serahkan ke Mbak Sasa untuk membuka dan sebagai moderator. Monggo Kak Caca. Selamat malam Bapak-Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya. Jelas. Cool. Malam Mas Oscar. Iya, malam. Pak GM nggak kelihatan ininya ya? Malam Pak GM. Tadi ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sasa. Ini Pak Sigit waktu itu WA untuk saya bisa memandu diskusi malam ini. Mungkin diskusi dan membaca puisi. Jadi sebelum itu saya akan memulai sedikit untuk menyapa selamat malam lagi untuk yang sudah hadir pada malam diskusi foto dan puisi. Diskusi ini sebenarnya dimulai dari Pak Sigit mengingatkan tentang Hari Puisi di WA Group. Di WA Group tentang Hari Puisi, lalu tiba-tiba saya menjadi terkenang gitu. Akhirnya kami pun berbalas puisi di WA Group. Di mana saya dulu sebelum menjadi fotografer tahun 2004 dari 2002 sampai 2004 saya belajar puisi pada Sitor Situmorang almarhum. Lalu ide ini pun berlanjut dengan adanya diskusi seperti ini. Kita akan malam ini akan banyak berbicara mengenai puisi-puisi yang ada di buku Pak Sigit. Mari kita mulai. Mungkin untuk itu saya akan memberi jembatan dulu. Kalau ini sebenarnya maafkan kelancangan saya kepada bapak-bapak, pada Om GM, dipanggil Om atau Pak Nip, Pak GM, atau saya panggil Om. Bung. Om. Bung. Om. Oh, Bung GM. Bung Karno aja dipanggil Bung. Oh, Bung GM. Maafkan nanti kalau ada kata-kata saya yang terlihat seperti mendahului. Jadi pertama ketika ada ide ini saya berpikir, saya bilang tanpa definisi yang ketat konsep foto puisi ini sulit untuk dipahami. Sementara puisi dan fotografi sendiri adalah bentuk seni yang berbeda. Keduanya memiliki sedikit tumpang tindih karena keduanya itu berkaitan dengan imajinasi. Hanya saja pendekatan keduanya untuk mengkomunikasikan imajinasi ya memang memiliki cara yang berbeda. Ketika keduanya bekerja sama, menurut saya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru sama sekali. Nah, oleh sebab itu, saya akan memulai perbincangan malam ini kepada Pak Sigit. Ya. Pak Sigit, mungkin kita bisa memulai perbincangan kita mulai dari membaca puisi kali ya Pak ya? Boleh. Dengan saya video coba dulu tampilkan dulu. Mas Andi ya. Sambil jalan nanti saya coba menampilkan sedikit cuplikan dari buku Iya. Perpetual Reminder.
Dari sebuah sudut gunung penanjakan 2.600 meter di atas laut, matahari mengganti warna Semeru berkali-kali. Warna itu mempesona. Ke dataran tinggi itu mereka datang dan pergi. Penagih gunung, penziarah, penjelajah, vulkanolog, tukang cerita. Mereka berkisah tentang puncak yang patah dan lanskap yang berubah, letupan dan petaka ratusan abad yang lampau. Ingatan yang tersimpan dalam batu yang tak mati-mati. Tapi sesekali merah pagi bisa juga mengusik tampang plato yang kekal. Di lanskap gersang ini, Pakis menemani kekal. Pada lembar daun yang hijau pucat, mereka rahasiakan usia mereka di sekitar bunggah batu yang bertahan. Barangkali memang ada sejarah yang dimulai dari liang hampa dan mengakui pucuk pertama yang berlipat-lipat tak terhingga. Mungkin tanpa akhir, Pakis menemani kita kekal. Itu letusannya tidak besar gitu, tidak seperti yang kita lihat di Merapi atau kita lihat di Sinabung, ada awan panas, gitu, ada aliran lava. Kalau yang terjadi di Bromo ini, semuanya dalam catatan dari 300 tahun yang lalu itu hanya letusan eksplosif. Artinya letusan yang material vulkaniknya itu diterbangkan ke udara, terus diendapkan di daerah sekitarnya. Letusan Bromo barangkali tidak menakutkan seperti letusan Merapi. Tidak ada korban jiwa, tidak ada awan panas piroklastik pada gembel yang bergulung-gulung meluncur dari puncak, menyapu dan memanggang apa saja yang dilewatinya. Memang kesemuanya macet semua. Soalnya di samping erupsi di Gunung Bromo itu, ya, wisatawan itu juga tidak bisa masuk di Gunung Bromo. Lagian yang mandu kuda itu kan ya istirahat. Terus di ladang itu juga nggak bisa bertani. Soalnya kan debu vulkaniknya itu nyampe di kawasan penduduk. Di ladang-ladang ini semuanya penuh dengan debu sampai tebalnya itu 15 cm. Jadi nggak bisa aktivitas. Jadi ya memang sudah rusak semua, kerugian itu ya juga banyak masyarakat di Tengger sini. Soalnya kan cuma ya sudah dianggap biasa lah, tiap 5 tahun sekali gitu erupsi Gunung Bromo itu. Enten rezeki diterima, wonten-wonten nggih kadang iki ambek mawon segede-segede niku. Oleh karena itu kami diberikan mandat untuk menjaganya secara skala dan niskala, artinya secara fisik maupun psikis. Kami secara spiritual itu senantiasa melakukan bakti kepada beliau-beliau yang bersemayam di Gunung Brahma itu. Tetapi Bromo dan masyarakatnya bukan tanpa masalah.
Setelah Bali dan Borobudur, Bromo barangkali salah satu tempat tujuan wisata yang paling dikenal di Indonesia. Banyak wisatawan dari seluruh penjuru dunia datang ke kawasan Bromo untuk melihat suasana pagi di gunung yang paling indah di dunia. Ketika menikmati matahari terbit di kawasan ini, para pelancong menuju ke sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 meter persegi di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut yang disebut Puncak Penanjaan atau Penanjaan Viewpoint. Setiap hari, mulai pukul 2 dini hari, ratusan mobil dan sepeda motor serta ribuan pengunjung merayap menuju ke suatu tempat, penanjakan. Banyaknya pengunjung sebetulnya berita bagus untuk kegiatan pariwisata di Bromo. Namun demikian, tanpa pengelolaan kawasan dan pengaturan kuota pengunjung untuk melihat matahari terbit di titik pandang penanjaan, maka dapat dipastikan dalam beberapa tahun ke depan penanjaan akan longsor akibat tidak akan mampu memikul beban pengunjung. Kesadaran melihat persoalan utama yang dihadapi destinasi wisata yang sangat terkenal ini, saya mencoba untuk membangun sebuah galeri fotografi dan kemudian dilengkapi dengan kafe. Inilah bangunan yang pertama kali saya dirikan sebelum ada kamar-kamar di sini. Kemudian kita berpikir juga memprakarsai diselenggarakannya Sis Gunung, saya berkolaborasi dengan Butet dan Jaduk. Alasannya sama, supaya orang datang ke Bromo ini tidak hanya dengan tujuan untuk melihat matahari terbit saja. Ini yang disebut dengan melakukan upaya-upaya rebranding. Letusan gunung api ialah cerita anugerah dan bencana yang saling silih berganti. Gelap dan terang, yin dan yang, cerita mengenai keseimbangan, equilibrium. Bayang-bayang cemara hutan pada tebing batu itu berderet seperti barisan dewa yang setengah bersembunyi dari tukur semalaman. Pagi adalah pemberi isyarat. Kita mendengar kalimat pertama adegan berikutnya. Hanya lumpur merambat lambat. Matahari menyentuhkan ada ketika kita lupa. Pagi derap kuda, pagi dengan kabut yang membius. Tapi tamasya ambigu. Kita dengar bunyi tapak dan percakapan para dewa, jin, manusia ketika mereka dengarkan suara api. Dan api itu jauh di kandung bumi, bergerak seperti kelahiran kembali. Selalu kelahiran kembali. Mulai mendaki Bromo, indah mempesona. Terima kasih. Maaf Pak Sigit, aku kayaknya harus memberi perkenalan tadi lupa. Ya. Moderator dadakan ini amatiran. Oke Pak, sebelum Bapak mulai saya sedikit membaca perkenalan juga. Mungkin yang lain yang hadir di sini sudah tahu, tapi nggak ada salahnya kalau di-refresh sedikit ya Pak ya. Jadi membaca tentang Pak Sigit ini merupakan fotografer yang menekuni landscape ya, secara otodidak. Dalam buku-buku Pak Sigit ini, beliau menggunakan kamera panorama medium format, ya, 617. Kemudian ketertarikannya di dunia fotografi diawali sebagai hobi di kala remaja. Menerbitkan beberapa buku fotografi, diantaranya Viewpoints 2005, Bisikan Alam 2006, Bromo The Majestic Mystical Mountain 2007, Belanga 2009, Bromo Perpetual Reminder yang ini itu tahun
tahun 2013. Kemudian Pak Sigit juga telah menyelenggarakan beberapa pameran foto tunggal dan pameran foto bersama. Secara permanen bisa disimak di galeri fotografinya di Bromo, Ijen Banyuwangi. Mungkin kalau ada yang mampir ke Bromo atau ke Ijen. Kemudian pada tahun 2007 Pak Sigit juga tadi dilihat seperti di videonya sangat hands on dengan setempat yang akhirnya diangkat sebagai sesepuh Tengger, benar Pak ya? Tengger ya, betul. Tengger oleh pemangku adat masyarakat Tengger di kawasan Bromo. Begitu. Kemudian nanti ada Bung JM, di mana dalam hal ini ada kolaborasi antara foto dan puisi dalam bukunya. Oleh sebab itu nanti diskusi berlanjut. Untuk Bang Oscar, aku ini nggak konsisten, kadang panggil Mas, kadang panggil Bang. Untuk Bang Oscar sendiri, mensponsori dan melakukan kurasi untuk penyelenggaraan pameran fotografi Pak Sigit sebagai fotografer mengenai Bromo di Galeri Fotografi Jurnalistik Antara. Kemudian ada foto yang ditemukan menyerupai pemenang World Press Photo tahun 2011 ya Pak ya? 2011. Aku pengen lihat banget tuh Pak fotonya, yang mungkin nanti ada di sharing kali Pak Sigit ya? Iya boleh nanti. Nanti di sharing. Oke, Nanti terima kita kasih. bahas ya. Ya, untuk itu silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, para fotografer dan juga peminat puisi, karena kita malam ini tentu yang menjadi daya tarik utama adalah Pak Gunawan Muhammad ya. Nanti kita bincang-bincang dengan beliau. Saya akan mulai dengan presentasi saya, Mas. Jadi Mas Andi ya, Mas? Ya, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ini nggak bisa menyapa satu persatu, tapi saya lihat banyak teman-teman fotografer yang bergabung. Jadi saya terima kasih telah berkenan bergabung dalam diskusi malam ini. Ini tadi sudah dibuka oleh Mbak Marisa atau Mbak Sasa, kita panggil ya, mengenai idenya. Memang waktu itu saya menyampaikan selamat kepada teman-teman, selamat Hari Puisi ya Mbak Sasa waktu itu ya, Hari Puisi, dan saya mencantumkan puisi dari Pak Gunawan Muhammad ya. Z judulnya. Ya. Saya senang sekali puisi ini karena juga pernah dibuat lagu yang sangat cantik, aransemennya ya bagus sekali ya. Ini kita mulai langsung aja ke sedikit latar belakang. Saya mau cerita ya, ini jadi seperti disampaikan Mbak Sasa, buku yang merupakan kolaborasi antara saya sebagai fotografer dan Pak Gunawan Muhammad sebagai penyair adalah judulnya Bromo A Perpetual Reminder ya. Jadi bukunya adalah seperti ini. Mas, yang berikutnya, maaf, nanti akan saya perlihatkan. Tapi ini saya akan cerita sebentar. Ya betul ini. Ya. Jadi kira-kira awal bulan Mei tahun 2010, saya itu berkunjung ke Bromo bersama Pak Gunawan Muhammad dan almarhum Pak Kartono Muhammad. Pak Kartono dan Pak Gunawan ini kakak beradik. Ya. Mungkin yang pernah tahu Pak Kartono Muhammad itu dulu terkenal, beliau adalah ketua IDI. Ya. Pokoknya kalau ketua IDI itu ya Pak Kartono Muhammad. Ya. Yang lain itu penggantinya aja. Ya. Jadi mereka berdua kakak beradik. Ya. Waktu itu kami turun dari penanjakan, ini saya ambil cerita saya. Terus Cip diminta berhenti sebentar oleh Pak Kartono Muhammad waktu itu karena melihat pemandangan ini. Ya. Pemandangan inilah yang kemudian melahirkan puisi yang tadi dibacakan juga oleh Pak Gunawan Muhammad dalam film dokumenter Equilibrium Bromo tadi. Ya. Saya coba baca lagi ya. Di Bapak Ibu sekalian lihat fotonya, saya baca puisinya. Tentu saya tidak sebaik Pak Gunawan Muhammad, tapi saya mencoba.
bayang-bayang cemara hutan pada tebing batu itu berderet seperti barisan dewa yang setengah bersembunyi dari tugur semalaman. Pagi adalah pemberi isyarat. Kita mendengar kalimat pertama, adegan berikutnya. Hanya lumut merambat lambat. Kabarnya hilang, Mas. Pagi adalah memberi isyarat. Kita mendengar kalimat pertama, adegan berikutnya. Hanya lumut merambat lambat. Matahari menyentuhkan ada ketika kita lupa. Gitu. Dan ini di cover buku saya juga dicantumkan, tapi dalam bahasa Inggris. Mungkin saya mau minta bantuan Mbak Sasa, barangkali Mbak Sasa kalau bisa membacakan yang versi bahasa Inggrisnya, Mbak. Supaya kita mendengar suara yang beda lah. Yang puisi yang sama ya Pak ya? Ya ini ya di bawah nih. Sebentar, saya pakai yang dari Bapak dulu. Jadi ini saya melihatnya seperti ada bayang-bayang dewa ini dalam tebing batu ini. Kira-kira gambarannya, imajinasinya begitu. Ini spontan aja ya Pak, maafkan kalau ada pronunciation yang salah. Nggak apa-apa, sambil santai aja. The shadow of the forest pine on the rocky side of the hills. Like a row of half-hidden gods coming from last night's vigil. The morning is a prompter. It hints the first line of a new scene. But the moss creeps leisurely. As we forget, the sun touches the landscape with being. Ya. Benar. Terima kasih, Mbak Sasa. Berikutnya, Mas. Jadi bukunya adalah ini tadi yang puisi yang dibacakan oleh Mbak Sasa itu ada di kulit depan. Kemudian yang berikutnya, ini saya ingin berikan gambaran. Ya. Di dalam buku ini juga ada prosa tulisan dari Pak Gunawan Muhammad, ya, sebagai pengantar dari buku ini. Ya. Dalam bahasa Indonesia judulnya adalah Seperti Sebuah Siarah. Saya akan bantu bacakan. Iya, Mbak Salam, tolong Mbak. Iya. Mas Andi mungkin bisa dikecilkan suara latarnya sedikit. Di saat seperti itu, Bromo bukanlah sebuah tamasya penyedap mata. Yang terpancar adalah aura seorang patriark dalam 1000 tahun kesunyian. Berapa banyak letupan dan geseran geologis yang telah membentuk alam ini? Pertanyaan itu tiba-tiba terlintas bersama detik yang lenyap ke dalam berkas pertama sinar matahari. Bromo selalu mengingatkan kita bahwa ada yang lain yang berbareng dengan sesuatu yang indah. Seperti tiap pegunungan berapi, ia adalah cerita kesuburan dan juga kematian, alam yang tenang dan juga bencana yang menghantam. Di dataran tinggi Indonesia yang anteng, sering tersirat jejak sesuatu yang tragis. Ada rasa terkesima bahkan jeri, berangsur-angsur yang tampak indah pun retak. Mengagetkan, kita takzim mendengar suramnya punggung gunung seolah-olah mendengarkan energinya yang meluap tapi tersembunyi. Tak mudah memang untuk menemui yang sublim. Tapi mungkinkah sang fotografer berhenti? Seperti kata Simon Weil, keindahan dunia adalah pintu masuk ke dalam labirin. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi, Ibu sekalian, teman-teman fotografer, ya, ini adalah pembukaan bukunya. Nanti saya akan juga tampilkan foto-foto saya dan sekaligus juga ada, kalau tidak salah ada 8 puisi yang akan kita tampilkan juga. Ya. Yang berikutnya ini
dengan kebaikan hati Mbak Sasa mau dibacakan Mbak Sasa lagi. Iya Pak. Maaf loh kalau ada penyair di sini, aku nih penyair dadakan ini. Oke. Ke dataran tinggi itu mereka datang dan pergi. Pendaki gunung, penziarah, penjelajah, vulkanolog, turis, tukang cerita. Mereka berkisah pada puncak yang patah dan lanskap yang berubah. Letupan dan petaka ratusan abad yang lampau. Ingatan agung gunung berapi yang tersimpan dalam batu yang tak mati-mati. Tapi, sesekali merah pagi bisa juga mengusik tampang Platu yang kekal. Gunawan Terima kasih, Muhammad, 2010. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi foto ini saya ambil ketika pagi hari seperti biasa, orang-orang naik ke puncak penanjakan, ya. Tapi ada kesalahan yang universal, ya. Ketika orang itu memotret ke Bromo, itu ternyata yang dicari adalah matahari terbit. Ya. Jadi mereka menghadap ke arah matahari terbit. Padahal sebetulnya kalau kita memotret Bromo, justru yang indah itu adalah di belakang mereka, yaitu pancaran sinar matahari yang pertama ke arah punggung Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Widodaren, dan dengan latar belakangnya adalah Gunung Semeru. Nah ini saya ambil mereka sedang menghadap ke timur, ini di bibir kawah Bromo. Ya, ini yang saya ambil waktu itu. Jadi inilah yang digambarkan di dalam puisi ini. Berikutnya, Mas Andi. Nah, ini biasanya begitu udah mulai agak terang pemandangannya seperti ini. Ya. Dari sebuah sudut gunung penanjakan 2.600 meter di atas laut, matahari mengganti warna Semeru berkali-kali. Fana itu mempesona. Berikutnya, Mas. Ini salah satu yang sangat menarik juga. Ini puisi yang ini, ya ini juga saya ambil dari sisi yang lain. Ya. Justru Bromonya tidak terlihat di sini. Puisinya seperti ini. Di bawah terang yang paling awal, gigir Gunung Widodaren seperti kain hijau berlekuk-lekuk bekas lipatan. Alam mendapat bentuknya sendiri. Ajaib tak sengaja. Itu. Jadi ini Gunung Widodarennya kelihatan di situ kan berlekuk-lekuk seperti bekas lipatan. Berikutnya lagi, Mas. Puisi berikutnya lagi. Yang ini, ini ada sahabat fotografer yang lain yang mau membacakan ya. Mbak Enda ya. Ini langsung dari Papua. Saya malu mau bacain. Karena Oke, tapi saya coba ya. Mudah-mudahan berkenan. Pagi derap kuda, pagi dengan kabut yang membius, tapi tamasyanya ambigu. Kita dengar bunyi tapak dan percakapan para dewa, jin, manusia, ketika mereka dengarkan suara api. Dan api itu jauh di kandungan bumi, bergerak seperti kelahiran kembali, selalu kelahiran kembali. Ya, terima kasih. Berikutnya, ini kalau yang teman-teman sudah sering ke Bromo, ini adalah daerah yang akan menuju yang disebut sebagai Gunung Watangan, ya, atau bahasa populernya adalah Bukit Teletabis. Ya. Ini saya akan bacakan. Di lanskap gersang ini, pakis menemani kekal. Pada lembar daun yang hijau pucat, mereka rahasiakan usia mereka di sekitar bungkah batu yang bertahan. Barangkali memang ada sejarah yang dimulai dari liang hampa dan mengakui pucuk pertama yang berlipat-lipat tak terhingga. Pakis menemani kita kekal. Itu. Kemudian berikutnya lagi, puisi lagi, ini nah ini yang menjadi background kita semua ini adalah, ini merupakan tadi yang disebut sebagai Gunung
Bukit Teletabis, sebetulnya bagian dari Gunung Watangan. Ini yang saya ambil dari gunung yang di seberang, namanya Gunung Bantengan, ya. Dan saya mengambil dengan kamera Linhof 617 yang tadi disebutkan oleh Mbak Sasa, ya, dengan lensa 250 mm. Ya. Jadi ini termasuk kategorinya tele. Yang ini akan dibaca Mbak Endah ya kalau nggak salah ya? Iya, saya. Silakan Mbak Endah. Tangan yang membentuk tanah, membangun teras lumpur, dan segala yang hijau adalah tangan yang melontarkan dadu dan menunggu. Di bandulan hutan, dewa adalah sabda, dewa adalah suara. Maka mantra pagi mengikuti kepak burung, seakan-akan untuk memungut dadu yang hilang kembali, sebelum maut menelan mimpi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Endah. Berikutnya lagi Mas Andi. Ini saya ambil dari Laut Pasir, saya langsung menghadapkan ke Gunung Batok, ya, sebagian punggung Bromo kelihatan, ya. Pada waktu itu terjadi gerhana bulan, ya. Dan kebetulan karena satu bumi, bulan, dan matahari satu garis lurus, ya, yang terjadi di luar dugaan. Ternyata punggung gunung di sekitar situ semuanya warnanya kemerah-merahan, ya. Dan waktu itu bulan purnama masih tersisa. Dan ini puisinya lah seperti ini. Di atas kawah masih ada 1-2 bintang yang tak jadi pucat dilintasi bulan. Tapi kemudian purnama juga pergi. Pagi menghapus dan menghadirkan sementara. Dan kita di tepinya. Yang berikutnya lagi. Ini Mbak Endah yang mau membacakan ya. Ini Pak, oke baik. Di laut pasir, bulan lonjong dan dingin serasa panjang. Tapi kita tahu, dini hari selalu disiapkan untuk yang lain. Fajar. Ya. Ini fotonya sama, ini saya ambil dari kalau ini saya ambil dari seberang yang dekat Hotel Lava View, kalau teman-teman tahu ya. Jadi saya memasang di situ, agak naik sedikit, mengarah kepada Gunung Bromo dan Gunung Batok ini. Foto yang tadi dengan ini, itu kalau tidak salah itu hanya beda sehari atau 2 hari gitu. Berikutnya. Nah, ini saya akan sampaikan mengenai ada beberapa referensi dan pemicu gagasan yang mempengaruhi saya. Yang pertama, saya ingin ceritain Bapak-Ibu sekalian ya. Pada tahun, saya lupa waktu itu saya itu sedang memotret di daerah tembok Cina, tapi di sisi sektor yang namanya Jin Sanling. Ketika saya memotret itu, saya didatangi oleh seseorang ya, yang menyapa dan menegur dengan ramah dan menanyakan kamera saya apa itu segala macam. Karena waktu saya bawa kamera ya, orang itu namanya Chou Wanping. Dan belakangan saya tahu bahwa ternyata beliau ini adalah orang fotografer dan spesialisnya adalah memotret tembok Cina, Great Wall. Ya. Dan yang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian, foto-fotonya itu bagus sekali. Anda bisa cari nanti di internet ataupun buku-bukunya ya. Di tembok Cina dipotret sama Chou Wanping ini 4 musim dan bagus-bagus semuanya. Ketika saya tanya kenapa Anda bisa dapat bagus foto-foto bagus, karena ternyata dia punya kedai di tembok Cina itu, di atas tembok Cina itu ada kedai yang jual Coca-Cola, minuman lain, dan kemudian juga ada souvenir. Ya. Nah, fotografer Chou Wanping ini mempengaruhi saya. Kalau begitu saya pikir-pikir ini kenapa saya nggak jadi spesialis Bromo aja? Saya mau fokus motret Bromo aja lah kira-kira. Dan saya yakin kebanyakan fotografer, apalagi yang wisatawan itu kan
datang paling sekali ke Bromo. Ya, saya juga pernah ditanya, kenapa Pak Sigit fotonya bagus-bagus? Ada orang tanya. Ya karena saya sering ke Bromo. Kalau Anda kan setahun sekali atau seumur hidup sekali. Ya jadi mungkin saya mendapatkan kesempatan lebih banyak. Kira-kira begitu. Jadi ini salah satu orang yang secara tidak langsung mempengaruhi saya juga, namanya Chow Wan Ping ini. Kemudian yang berikutnya, saya ingin cerita lagi juga. Ya. Nah ini tadi, buku ini, koleksi saya ini ada buku berjudul Machu Picchu, tahun 2000 terbitnya ya. Ini dari seorang fotografer Amerika yang bernama Barry Brukoff. Ya. Dia mengabadikan Machu Picchu dengan kamera, sambil melakukan tapak tilas melalui puisi karya Pablo Neruda, seorang penyair Chili yang sangat ternama ya. Jadi ini bukunya, covernya itu. Saya punya, nanti kapan-kapan kalau teman-teman mau melihat, kita ketemu di Bromo ya. Nanti kita sambil diskusi mengenai hal ini. Itu bukunya bagus. Bukunya kecil sih, tapi bagus loh ya. Dan kemudian yang berikutnya, saya ingin cerita yang mempengaruhi saya adalah ini ada seorang, tentu kalau sebagai seorang fotografer landscape, tentu kita banyak terpengaruh oleh Ansel Adams, ya seorang fotografer, bapak fotografi landscape Amerika, yang beliau juga aktivis lingkungan ya. Tapi saya waktu itu lebih tertarik kepada buku, saya waktu di perjalanan di luar negeri saya menemukan buku karangan Jaroslav Ponkar. Ini fotografer dari Ceko yang sekarang tinggal di Paris. Dia menerbitkan buku berjudul Tibet. Dan bukunya itu unik. Dia menggunakan format panorama seperti yang saya gunakan ternyata, dan ini tapi dia menggunakan kamera Fuji 617 juga. Ya. Jadi kalau 617 itu sekalian, artinya kalau kita kenal kamera medium format seperti Hasselblad, itu satu frame foto 6x6 cm, itu kalau kita menggunakan kamera Linhof seperti yang saya pakai atau Fuji ini, satu cepretan kita memakai 3 frame, sehingga ukurannya 6x17 cm lebarnya. Itu filmnya aja. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Saya terus terang juga banyak terpengaruh oleh teman-teman karena saya tidak sekolah fotografi secara khusus. Saya belajar dari teman-teman seperti Suhari Arno, Kayus Mulya, Mas Oscar Matullah, Mas Darwis, ya, Mas Lans Bramantio, Mas Gunadi Haryanto, banyak sekali yang teman-teman yang saya belajar dari mereka. Berikutnya lagi, Mas. Nah ini buku saya, buku yang paling besar ukurannya ada 47 x 31 cm, dan semua di buku ini itu beda, jadi bukan seperti yang disampaikan Mbak Sasa itu ya, tapi ini beda lagi. Ini buku yang pertama, Bromo, The Majestic Mystical Mountain. Ya. Oh, ini bukan semuanya, yang ini Pak ya? Bukan, yang itu Equilibrium Bromo ya. Dan ini kameranya seperti ini, yang kamera saya pakai ini ya. Ini kamera medium format dengan 6-17 cm. Apa namanya? Filmnya. Ya. Jadi kalau kita satu roll hanya untuk bisa 4 jepretan. Jadi ini memang merepotkan sekali. Thread. Jadi kita kalau mau potret itu betul-betul harus teliti, kita cek semuanya dengan light meter, semuanya harus kita persiapan dengan baik baru kita motret. Kalau mungkin untuk anak-anak generasi yang sekarang udah nggak sabar lagi gitu ya. Karena mereka udah biasa cepat pakai kamera digital ya, jadi yang sangat menolong. Dan ini yang di buku ini seperti yang bukunya fotografer Ceko tadi, ini semuanya format panorama, foto-foto yang dalamnya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menjelaskan juga, nah ini yang buku yang Bromo yang terakhir ya, di sini juga Mas Oscar Matullah juga membantu melakukan kurasi, dan ada tulisan dari Pak Gunawan Muhammad juga. Ya. Berikutnya lagi, ya. Ini tadi yang disinggung oleh Mbak Sasa itu, waktu itu selain saya biasanya pameran di beberapa tempat ya. Dan untuk pertama kalinya waktu itu saya diundang oleh Mas Oscar untuk pameran di Galeri Foto Jurnalistik Antara. Saya waktu itu tanya ke Mas Oscar, Mas, saya ini kan bukan foto jurnalis ya, jadi
nanti apa tidak dipersoalkan orang. Nah, tapi ternyata kelasnya begini, nanti Mas Oscar bisa menjelaskan. Pada tahun 2010 itu, ya, itu Bromo meletus, dan bersamaan meletus itu bersamaan dengan Merapi. Dan karena Merapi itu lebih terkenal, tadi Mas Butet mengatakan di Merapi ada Mbah Marijan, di Bromo nggak ada. Yang jelas waktu itu Merapi meletus itu lebih menarik wartawan, termasuk wartawan pewarta foto ini banyak datangnya ke Yogyakarta. Nah, saya kemudian banyak memotret justru saya lari ke Bromo, memotret ke Bromo banyak sekali hasil foto saya selama Bromo erupsi ini. Salah satunya adalah ini. Ya. Sebetulnya banyak sekali yang sisi ini, ada yang landscape, ada yang potret, ya banyak sekali. Ya. Ini contohnya aja. Dan secara tidak sengaja waktu itu ternyata pemenang dari World Press Photo, fotonya mirip seperti ini. Nah, tapi untungnya waktu itu kita udah pameran duluan, jadi saya tidak dianggap sebagai plagiat ya, karena saya tidak tahu juga, karena saya juga tidak ketemu fotografer Prancis ini yang menang. Ya. Nanti Mas Oscar bisa cerita juga lah. Ya, jadi ini momen yang menarik dalam hubungan saya dengan Mas Oscar, dan kemudian juga pameran di Galeri Fotografi Jurnalistik Antara. Ya, berikutnya lagi, saya kira sudah selesai ya. Nah, sudah. Jadi itulah sebagai awalan, nanti kita akan diskusikan. Tapi intinya saya sangat mengagumi puisi dari Pak Gunawan Muhammad ini. Dan saya lihat sangat luar biasa ya. Itu saya sering heran bagaimana kata-kata indah itu bisa begitu saja keluar dari kepala beliau itu ya. Jadi jangan sangat bagus ya. Jadi nanti beliau tentu akan cerita dan kenapa beliau nanti juga berkolaborasi dengan saya. Ya. Jadi itu Mbak Marisa, Mbak Sasa ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Tentu nanti kita akan banyak diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sasa. Terima kasih Pak Sigit. Kemudian aku tuh tergelitik juga sebenarnya karena waktu pertama kali kita diskusi di WA itu aku sudah mengajukan pertanyaan itu. Tetapi mungkin ini saat yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu kepada Bung GM. Dalam karya foto dan puisi yang sebenarnya teks dan gambar saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu hal yang menarik dan mungkin indah tentang puisi dan foto adalah kita tidak tahu mana yang lebih dulu nih. Nah ini nih mumpung keduanya ada di sini gitu kan, tapi aku akan bertanya itu kepada Bung GM. Apakah puisi yang mendorong interpretasi kita atau apakah puisi yang mendorong interpretasi Pak Sigit atau gambarnya yang mendorong interpretasi dari puisinya? Silakan Bung GM. Terima kasih. Terima kasih Sigit mengundang saya kemari di antara kalangan fotografer. Sebetulnya ada persoalan yang agak laten antara puisi dan penyair dan fotografer. Penyair itu kan nggak diketahui orang. Artinya kalau Anda ketemu orang di jalan, kan penyair nggak bawa apa-apa. Lalu kalau dibilang saya penyair, kadang-kadang orang bingung kan, apa itu? Tapi kalau fotografer kan bawa kamera dan orang sudah tahu apa itu fotografer. Kalau penyair, saya takut sedikit sekali yang tahu. Jadi kalau kita naik kereta api, di sebelah kita orang tanya, saudara kerja apa? Saya kira nggak ada yang penyair berani ngomong, saya penyair. Itu akan bingung. Ada seorang penyair terkenal sekali dari Amerika, dulu orang Inggris namanya W.H. Auden. Dia begitu. Kalau di kereta api ditanya, saudara kerja apa? Dia diam lalu bilang, guru. Karena dia nggak mau bikin heboh dengan menjelaskan apa itu puisi dan sebagainya. Nah, dalam hal pengalaman saya dengan Sigit, sebetulnya yang menstimulir itu bukan puisi, juga bukan fotografi. Yang menstimulir itu alam Bromo. Puisi itu kan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kamera, terutama puisi modern. Anda mungkin pernah dengar sajak Hairil Anwar, Senja di Pelabuhan Kecil. Pernah nggak? Pernah. Ya. Itu kan baris-baris pertamanya sangat memukau, tapi semuanya visual.
ini kali tidak lagi yang mencari cinta antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali. Jadi gudang, rumah tua, tiang, serta temali itu sebenarnya image visual kan, seperti deretan fotografis. Di situ jarak antara puisi modern, biasanya puisi modern, dengan fotografi sebetulnya tidak begitu seradikal seperti yang biasa dibayangkan oleh guru-guru sekolah. Saja Arendra misalnya, ada 2 burung jantan dan betina hinggap di atas dahan. Itu kan tidak menceritakan apa-apa selain memberi gambar. Seperti kita melihat Gunung Bromo yang ditangkap oleh Sigit. Jadi keduanya kita ini baik sebagai penulis puisi maupun motret, saya kira yang mendorong itu ya alam itu sendiri yang ajaib. Nah, keajaiban alam itu memang bukan dalam keagungannya, tapi dalam kesementaraannya. Dia seperti jinak-jinak merpati, bahwa kita tidak bisa memahami semuanya, bahwa dia selalu datang kembali dan selalu kita tafsirkan kembali, selalu tidak terduga. Maka puisi dan fotografi selalu dilakukan berkali-kali. Bahwa Sigit memotret Bromo tidak hanya 1 kali, karena tiap kali kesementaraan itu terasa. Besok berubah, sekarang berubah. Juga tembok jinak tadi ya. Karena itu pesona dari kehidupan. Kalau kita ini abadi seperti Tuhan, melihat semuanya dari awal sampai akhir, sudah tahu semuanya, saya kira kita mati bosan. Karena itu memang lebih baik tidak jadi Tuhan. Nah, jadilah fotografer. Terima kasih. Terima kasih Bung JM. Mungkin teman-teman jika dari yang hadir di sini ada pertanyaan ditujukan kepada siapapun yang sedang, kepada Pak Sigit, kepada Bung JM, kepada Bang Oscar, mungkin silakan langsung ketik di kolom chat. Bung JM, aku ingin bertanya nih, dulu itu waktu kuliah dulu pernah di kelas itu disinggung mengenai Fasil, sebuah seniman Amerika, Man Ray, dengan kerjasama dengan penyair Prancis Paul Eluard. Pernah Bung JM pernah mendengar itu? Ya, gimana? Saya cuma kenal puisi Paul Eluard. Dia penyair Prancis surrealis, seorang komunis yang menarik. Itu kan keduanya kemudian menciptakan foto puisi pertama yang beredar luas gitu. Ya, saya nggak lihat, saya nggak tahu. Kemudian apakah di Indonesia itu buku seperti Pak Sigit dan Bung JM ini ada yang kemudian tertarik untuk datang ke Bung JM untuk kemudian bisa nggak gitu, untuk kemudian kita menghasilkan sebuah karya bersama? Kalau yang datang Sigit, saya kira saya nggak bisa menolak. Keponakan soalnya. Kalau yang datang Oscar, saya nggak bisa menolak. Karena saya berutang budi pada dia memakai fotonya untuk satu buku saya yang bagus sekali. Fotonya bukan bukunya. Kalau yang datang, saya nggak tahu. Saya fotografer yang saya kenal kan tidak banyak. Banyak sih. Ya kalau Mbak dari minta ya saya mau. Tapi kalau sampai pergi ke Amerika Latin, ya capek ya. Tapi kan Bung JM sendiri juga memotret sebenarnya. Enggak, dulu saya mencoba memotret, tapi kan saya selalu kalah sama kakak saya. Iya. Oh, gitu. Jadi saya ngalah aja. Wani ngalah Luhur Bekasani. Sekarang saya melukis. Sekarang melukis, Pak Gunawan.
karena dia Kartono itu juga melukis. Nah, sekarang beliau sudah meninggal ya, nggak bisa melukis, saya gantikan aja deh. Oke, terima kasih, Bung JM. Sebelum aku lanjut lagi, pertanyaan sepertinya ada yang bertanya, bisa langsung ditayangkan saja, Mas Andi dari Muhammad Azari. Mas Oscar mau ada tayangan dulu Mbak itu? Mau langsung ke Bang Oscar dulu? Iya, lebih baik begitu. Nanti wawancara pertanyaan supaya gabung aja. Iya. Oke. Kalau gitu dari Bung Oscar, apakah masih bersama kami? Masih. Atau lagi sedang menuangkan sesuatu di gelas? Tahu aja. Gimana caranya Bang Oscar melihat karyanya Pak Sigit kemudian sebagai non pewarta foto gitu, terus kemudian tertarik untuk melihat foto-foto dokumentasi tentang Bromo ini, kemudian akhirnya berpameran bersama. Ya, terima kasih. Ya, Sasa tadi. Saya coba sedikit menyampaikan pengantar kecil aja ya untuk pameran Equilibrium Bromo yang sudah disebutkan oleh Mas Sigit. Kita biasanya manggil Mas SP. Iya. Satuan pengaman, Mas. Iya. Jadi Mas Sigit pada waktu itu memang saya cuma ingin melihat bahwa dunia fotografi itu sesungguhnya adalah dunia yang sangat sempit. Sehingga saya mencoba untuk melihat lebih luas bahwa fotografi itu kan nggak selalu harus dilakukan oleh seseorang, khususnya untuk fotografi jurnalistik yang bekerja di dalam media, di dunia media atau pers gitu. Sehingga mereka-mereka yang tertarik kepada sebuah peristiwa, merekamnya, dan mencoba menggabungkannya secara pribadi menjadi sebuah karya yang personal, maka itu menurut saya layak untuk diperkenalkan, dipublikasikan sebagai sebuah keluasan dari cara bergaul yang sempit dari dunia fotografi. Nah, karenanya kalau kita ngelihat tadi, kebetulan itu fotografer Prancis kalau nggak salah ya, Christophe itu, kita bisa lihat gambarnya. Saya share ya gambarnya. Itu kebetulan memotret juga. Mungkin dari perjalanan dari Merapi, melipirlah dia. Iya. Masuk ke Bromo gitu ya pada tahun 2010. Dan saya ingat ketika pembukaan pameran dari Mas Sigit di waktu itu di Four Seasons gitu ya. Di Four Seasons itu malam pembukaan itu di Belanda, di Amsterdam itu lagi siap-siap pengumuman dari para pemenang World Press Photo tahun 2011. Artinya dari foto-foto yang diambil pada tahun 2010. Nah, inilah. Nah, ini adalah foto yang dibuat oleh Christophe. Ya. Nah, kalau kita ngelihat gambar dari katalog yang kami buat itu seperti ini. Ini di mirror gitu ya. Jadi kurang lebih ya angle-nya kalau menurut saya sih fotografer Indonesia lebih keren ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat ini juga karena equilibrium, jadi kita mencoba membuat mirroring gitu ya dari satu foto ini, perimbangan berkah dan bencana gitu ya kurang lebih. Nah, ini tentu menarik untuk kita bisa ngelihat, dan foto jika seandainya tidak ada judul, tidak ada nama Mas Sigit di situ, kita mungkin akan bisa merangkai secara pribadi kata-kata yang menurut kita adalah satu pengungkapan yang luhur. Nah, itulah puisi menurut saya. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa melihat contoh berikutnya dari ini gambar klasik kita nih. Ya, walaupun ini bukan fotografi ya.
Mas Kun sangat mengenal gambar ini. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, kita ingat pada satu waktu 70-an, 75 tahunan yang lalu gitu ya. Ini adalah foto satu lukisan propaganda yang dibuat oleh Maestro Affandi. Kalau Anda lihat di gambar di screen ya, itu sedang mengapalkan tangan. Ini dipesan oleh Bung Karno ketika itu. Jadi ini mungkin pada April 45 ya. Jadi sebelum kemerdekaan. Nah lalu Affandi buru-buru nyoret, di sketch, dan orang yang kita lihat di hadapan kita ini itu adalah pelukis Dullah. Jadi modelnya adalah pelukis Dullah yang kemudian jadi kurator dan pelukis istana sepanjang zaman Bung Karno, gitu. Rantai yang terputus, gitu ya. Ini tampangnya, tapi tidak ada. Kalau kita melihat di sini belum ada kata Bung Ayo Bung ini. Sampai kemudian mereka ngobrol, karena ini teman main gitu ya, sebagai seniman-seniman rakyat pada waktu itu. Nah, maka lalu kita masuk ke persoalan yang bernama Chairil Anwar. Yang kita kenang pada akhir April kemarin, itu adalah hari wafatnya. Sang jenius itu yang nggak pernah merasakan Indonesia kembali, kedaulatan Indonesia kembali pada tahun 50, karena tahun 49 udah wafat. Nah, mereka ngomong nih, kayaknya nanya aja deh sama Chairil, Bung Chairil ya. Dan dari cerita-cerita yang berkembang, maka karena ini mereka teman nongkrong gitu ya, lalu udah Chairil dengan entengnya aja, kenapa nggak pakai Bung Ayo Bung aja, gitu. Nah, kutipan ini itu adalah kutipan dari kebiasaan Chairil Anwar nongkrong-nongkrong di area lokalisasi di Senen, gitu. Jadi kalau kita ngelihat ada orang kira-kira mengajak lah, gitu ya, mengajak menanam kembang gitu, maka mereka Bung Ayo Bung, gitu. Jadi ini adalah cerita yang menarik dan jadi satu gambar yang sangat kuat ya, poster propaganda yang kita kenal gitu. Nah ini barangkali kita masuk sedikit ke apa sih persoalan yang menjadi latar belakang dari ego dan romantisme untuk merdeka, dan tidak pernah ada puisi, tidak pernah ada fotografi yang puitik, ya katakan foto poetry lah atau foto poem gitu, yang nggak muncul dari ego seseorang yang mandiri, yang merdeka gitu. Kalau nggak kita hanya membuat satu gambar yang berulang, yang dipotret oleh 1000 kamera gitu. Nah inilah kira-kira awal dari cerita kita tentang fotografi dan puisi. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Duane Michels ini memotret seorang pelukis surrealis gitu ya. Ini tahun 65. Dan Duane Michels ini kalau nggak salah, dia pernah mengatakan bahwa fotografer seperti saya, gitu, menurut ini dia ngomongnya, bahwa dia sangat iri kepada sastra. Karena fotografi nggak pernah akan seperti sastra. Jadi saya sedikit agak menggugat nih pernyataan Mas GM tadi. Jadi sastra selalu lebih kuat. Karena fotografi itu hanya menduplikasi sesuatu yang kita lihat sebagai atmosfer yang merekam. Peristiwa kayak, dokumenter kayak, dan sebagainya. Sampai dengan seseorang mampu untuk bisa menciptakan. Nah katakan seperti Margriet begini. Kalau kita ngelihat si pelukis surrealis Belgia ini seperti nongkrong di kursi, dibuat dengan double expose pada tahun 65. Nah, Duane Michels sendiri adalah seorang imigran. Jadi, kalau menurut saya selalu ada kaitan antara ego dan profesi yang dianutnya. Penyair, fotografer, apapun. Filmmaker misalnya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa
mungkin bisa dikatakan nggak ada yang baru di bawah matahari, gitu. Dan kita bisa melihat seperti ini yang dilakukan oleh Duane Mitchell, dan upaya harus terus bisa dilakukan dengan keluasan seseorang atau wawasan seseorang untuk bisa melihat atau mengembangkan, menggabungkan keduanya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Tahun 82, Sting lagi ngetop. Police baru berdiri gitu. Danny Kaye sebagai pelawak komedian terkenal ketika itu. Nah, dia bikin pengandaian gitu ya. Jadi seperti wajah Danny Kaye ketika masih muda gitu. Nah, ini interpretasi kan dari sebuah foto yang dipost gitu. Nah, dari sini kita berangkat untuk melihat satu waktu dalam perjalanan, tadi Mas Sigit juga udah banyak menceritakan tentang perpetual reminder itu. Nah, saya juga coba masuk kurang lebih pada tahun-tahun yang agak-agak mirip 2010-2011 ketika saya dan kawan-kawan juga bekerja sama dengan Mas Gunawan untuk menerbitkan satu buku tentang Indonesia gitu. Judulnya Indonesia a Surprise gitu. Judulnya diambil dari ide Mas Gun yang kita tahu memang sangat canggih lah dengan dengan kata-kata yang bisa menyentuh kita ya. Nah, kita lihat gambar-gambarnya. Ini gabungan juga dengan ya, di sebelah kiri ada line yang ditulis khusus oleh Mas Gun untuk menanggapi foto di Taman Nasional Manusia Abadi dibuat oleh John Suryatmaja, dan kita bisa melihat di sini, kita bisa merasakan ya, kita nggak perlu ngebacain, dan ini bisa terbaca oleh kita sendiri dan tersuarakan oleh siapapun yang melihatnya. Lalu kita juga masuk bahwa alam Indonesia nggak selalu kita hidup di cincin api gitu ya, bersahabat dengan lingkungan kita, ada berkah dan bencana di sana termasuk Bromo tadi. Nah, lalu ada juga bencana alam yang kita bisa sebut, ini dipotret oleh Kemal Jufri dengan letupan yang ditulis oleh Mas Gun di sebelah kanan. Lalu ada juga bencana yang diakibatkan oleh manusia, handmade lah gitu ya. Nah, di sini ada satu puisi yang saya suka banget nih dari Mas Gun, yang Sublime gitu di sebelah kanan. Foto dibuat oleh Kemal Jufri juga. Ini dibuat oleh Risa Marlon. Ya. Jadi nggak selalu indah Indonesia, mau indinya gitu ya. Tapi ya kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Gandhi, nggak cukup satu dunia untuk semua orang, satu dunia cukup buat semua orang. Tapi keserakahan menghabiskannya gitu ya, termasuk seperti ini. Hanya untuk nguber culanya doang, yang belum tentu benar. Dan sudah diselidiki bahwa cula ini nggak ada manfaatnya apa-apa terhadap obat kuat ketimbang penemuan dari Pfizer. Gitu. Ini di daerah orang hutan yang berkuar dipotret oleh fotografer muda Ardidas Rante yang baru keluar ini ketika hutan-hutan sudah berubah menjadi sawit gitu ya. Jaya Subiakto memotret di NTT, dan kita melihat ada puisi di sana. Dan tidak selalu puisi itu menggambarkan apa yang kita lihat, tapi ini adalah satu inspirasi dari seorang penyair untuk mendapatkan sebuah menginspirasi susunan kata-kata yang menjadi bait-bait yang kita lihat. Yori Antar di Wairebo ketika itu masih sangat baru ya, karena sebagai seorang arsitek yang punya latar belakang untuk merestorasi, mengingatkan kembali ke arifan lokal arsitektur kita. Ya, ini foto dibuat oleh dia di Wairebo. Jaya Subiakto
dalam satu ini pada saat drone belum ada ya. Jadi ini pakai chopper tepat di titik asnya. Rekan saya, mendiang Julian Siombing, seluruh foto-foto ini juga sempat dipamerkan di galerinya Mas Gun di Salihara. Ini road jadi perjalanan. Jadi selalu ada refleksi ya, refleksi yang nggak menggambarkan secara langsung apa yang kita lihat. Ini di Bromo. Jadi dibuat juga oleh Julian Siombing gitu ya. Gambar yang sangat khas gitu. Tapi dengan satu kesederhanaan dan kekuatan untuk menunggu sebuah adegan. Padahal kalau kita ngelihat yang di belakang ini sebetulnya bersimpangan, dia berseliweran, nggak melakukan sebuah adegan seperti yang kita lihat. Jadi refleksi ini selalu penting untuk bisa memunculkan satu imaji gitu ya. Ketika ego dan romantisme itu bisa membentuk sebuah ego yang sesungguhnya dalam jalan kita menuju ke karya. Jadi menurut saya personal inilah yang penting. Dan dari Bromo ini kira-kira bisa kita lihat juga gitu ya, bahwa titik ini juga secara ringan gitu. Saya juga sempat memotret satu kali dalam perjalanan bareng sama Mas Sigit juga pada waktu itu, lewat di Plateau menuju ke dekat kuil orang-orang Tengger. Nah, saya memotret satu gambar simpel, lalu saya mengutipkan satu catatan yang barangkali sebagai penutup pengantar ini kita lihat. Itu kutipan dari Asia Carrera. Asia Carrera barangkali buat angkatan saya dan seterusnya, itu cukup disebutkan namanya, Anda bisa membangun puisinya sendiri-sendiri. Gitu. Nah ini yang disebut gitu ya. Dan menurut si drivernya katanya, ini mungkin ya salah satu bintang itu katanya gitu. Kalau kita lihat modelnya. Nah ini barangkali sedikit sebagai penutup untuk pengantar saya yang nanti kita bisa ngobrolin lagi dalam ruang tanya jawab. Terima kasih. Penutupnya keren ya. Bagus ya. Gimana Mas? Bagus. Saya jadi ingat buku itu ya. Sebetulnya ya itu bukan puisi ya. Itu seperti Oscar tadi bilang itu refleksi, renungan terhadap gambar yang memberikan asosiasi tentang kehidupan. Dan kalau lagi cocok, gambar cocok, kita lagi sama merenungkan seperti yang mungkin dilihat fotografernya, yang menyenangkan sekali. Untungnya kan yang para fotografer yang mengumpulkan buku itu seperti juga Sigit, punya kepekaan yang kira-kira apa ya, bukan sama tapi cocok. Saya senang sekali kerja waktu itu. Saya sendiri lupa apa itu saya tulis dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan. Bahasa Inggris tuh Mas? Ya tapi aslinya mungkin bukan. Mungkin yang terjemahan kalau nggak salah Avianti. Oh iya benar. Ada si Henny Roland yang terjemahin. Kalau yang puisi yang untuk buku Bromo, dua-duanya dari Om Gun tuh. Oh ya, saya menerjemahkan juga. Nggak diterjemahkan tuh. Kok bahasa Inggrisnya bagus ya? Iya. Cocok ya Mas? Jadi itu waktu itu dua-duanya langsung ditulis Om Gun sendiri. Oh ya. Nggak diterjemahkan. Ya. Saya senang sekali. Iya. Diingatkan begitu. Nah, sebenarnya begini. Ini kan untuk ulang tahun saya mau ada buku puisi ya, kumpulan puisi saya yang kadang saya lupa. Itu buku puisi Bromo itu terlupakan loh untuk dikutip. Mungkin saya pinjam nanti gitu ya. Iya, baik nanti saya kirim. Oke, masih. Saya juga ada rencana untuk mengulang dalam artian
membuat buku fotografi lagi, tetapi dengan puisi yang lebih banyak lagi, Om, kalau memang nanti bisa. Jadi Bromo Revisited lah gitu, Mas Oscar. Ya. Iya. Jadi gabungan dari karya sepanjang berapa tahun itu, terus kemudian ditambahkan puisi dari Om Gunawan Muhammad nanti. Jangan nanya saya, gitu. Banyak sekali yang lain. Sapardi itu kan bukan main puisi. Oh iya. Coba, ya, Cuma cari. Kan kalau saya memperkenalkan diri ke sana kan nggak di... Nggak, nanti pakai maklar, saya maklarnya. Iya. Kan dia udah meninggal. Begitu maksudnya begitu ya Mas ya? Iya maksudnya gitu. Tapi usul saya adalah, kan ada puisinya Sapardi. Iya. Kan di situ banyak image-image yang bagus misalnya. Iya. Misalnya yang apa hujan bulan Juni atau apa. Kan foto hujan kan bagus. Iya. Jadi puisi mendorong fotografi. Kemudian fotografi itu sendiri membangun puisi baru somewhere. Iya. Itu usul aja. Iya, Pak. Baik. Ya, tapi sayang puisi Djoko Damono, Rendra. Saya pikir puisinya Hairil itu ya, yang senja di bulan kecil, kalau dibikin fotografi ya, versi fotografi memukau. Atau puisinya Sitor, itu harus pergi ke Paris. Tapi misalnya puisi pantun ya, itu indah sekali kalau ada dicoba ada nanti ya. Ya. Oke. Ini sampai jam berapa ya? Terima Saya kasih. ini deadline. Oh. Sampai jam 10 aja. Oke. Oke, saya ambil alih kembali. Terima kasih Bang Oscar. Mungkin tadi kata yang dicari oleh Bung GM adalah energi yang cocok mungkin dengan Pak Sigit ini. Energinya match gitu sehingga imajinasinya mengalir demikian derasnya. Apakah kita sudah boleh membuka pertanyaan mungkin? Silakan ya. Ya. Ini banyak pertanyaan, jadi kayaknya mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan karena ada pertanyaan dari Doni Danardono. Itu sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab tadi oleh Bung GM tentang apa yang terlahir duluan, foto, puisi, atau bagaimana, itu tadi sudah dijawab. Mungkin kita akan kemudian pertanyaan berikutnya dari Gabriel Oki. Dari Gabriel, ini mau langsung ditampilkan orangnya atau dibacakan saja pertanyaannya? Connect aja ya, bagaimana? Dibacakan saja ya, biar ini nanti kalau tinggal kalau ada tanggapan mungkin. Bagaimana jika puisi lebih menyuarakan tentang manusia? Bagaimana kita memvisualisasikan menjadi sebuah karya fotografi? Apakah harus terkonsep atau bagaimana? Oh, mungkin dari Bung GM atau mungkin ini lebih kepada Bung GM ya pertanyaannya. Saya kira kepada fotografer, karena bagaimana. Oh ya, maaf, ya kepada Pak Sigit mungkin atau Bang Oscar. Pak Sigit dulu mungkin, Pak Sigit silakan. Ya. Mas Oscar dulu aja. Mas Sigit deh. Yang pertanyaan dari yang mana siapa nih? Gabriel Oki, bagaimana jika puisinya lebih menyuarakan tentang manusia? Bagaimana kita memvisualisasikan menjadi sebuah karya fotografi? Apakah harus terkonsep atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Iya. Sebetulnya kalau saya kebetulan kan lebih banyak memotret alam ya. Tapi dalam konteks yang sedang kita diskusikan ini, yang kolaborasi fotografi alam Bromo dengan penyair Gunawan Muhammad, ya, itu kebetulan memang kami betul-betul waktu itu ya membahas secara bersama-sama ya, antara saya waktu mengusulkan untuk kita membuat buku dengan puisi dengan alam, keindahan alam Bromo ini ya sebetulnya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan mana yang duluan, foto atau apa namanya puisinya, sebetulnya waktu itu prosesnya ya boleh dikatakan ya serentak.
ya dalam hal ini. Dan yang tadi saya tampilkan di awal itu malahan ada puisi dari Pak Gunawan Muhammad itu yang hasil kita waktu itu berkunjung ke Bromo. Kebetulan waktu itu kita bertiga dengan Pak Kartono Muhammad juga, ya. Jadi yang saya ceritakan tadi berhenti, baru turun dari Bromo, kemudian ada bayang-bayang di cemara hutan di tebing batu, gitu ya, di jalan turun itu ya tadi. Itu kira-kira. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan dikonsep di awal, direncanakan, kemudian kita ke Bromo atau pergi kemana, tidak sih. Tapi prosesnya hampir bersamaan. Baik, Bang Oskar mungkin ingin menambahkan. Ya, makasih saya hanya ingin mengingatkan aja, tadi saya sengaja tuh milihin poster yang dibuat oleh Avandi Dullah dan berkolaborasi dengan teks dari Hairil Anwar gitu. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya kemerdekaan dari seseorang. Ibaratnya katakan nih, kalau kita ngambil contoh Mas Gun dan Mas Sigit ya, ketika berkolaborasi untuk membuat perpetual reminder ini, itu sebetulnya itu mirip kayak pemain jazz gitu loh. Masing-masing udah tahu apa yang harus dilakukan. Setuju. Nah, tapi kemerdekaan itu penting. Kemerdekaan itu makanya kalau kita ngelihat itu kan poster kayaknya salah satu poster yang paling dikenal dari zaman revolusi gitu loh. Poster yang cuma nongkrong dari warung kopian gitu. Tapi karena mereka punya rasa kemerdekaan dan kebetulan pada saat yang sama mereka juga punya satu sikap gitu, sikap terhadap rantai yang putus itu. Indonesia harus merdeka gitu. Nah, jadi itu dia berkembang, nggak pernah kita luntur oleh waktu untuk itu. Jadi juga pertanyaan tadi menyebutkan bahwa gimana sih, apa harus ada orangnya dan sebagainya gitu. Nah, puisi ini justru dalam gambar itu kadang-kadang kita bisa menghadirkan orang-orang secara imajiner dari satu gambar-gambar yang nggak kelihatan manusianya. Nah, refleksi ini yang penting, tapi ada satu jalan, ada satu cara yang harus ditempuh oleh fotografer, ya tentu ya saya nggak bilang dengan jam terbang ya, tapi juga dengan caranya untuk bisa memanggil bahwa ini ada orang, atau paling nggak kita hadir di sana sebagai orang yang berada di dalam gambar itu. Jadi gambar nggak pernah akan verbal. Nah, makanya kalau saya sebutkan tadi, ego itu jadi satu titik yang paling penting dari pembuatan gambar-gambar yang punya refleksi. Gambar-gambar yang kira-kira punya refleksi. Kalau misalnya gambar itu nggak ada teksnya, misalnya, semua orang bisa kok memberi kata-kata dalam gambar itu secara pribadi gitu. Dan justru kekuatan dari gambar-gambar personal itu atau tulisan-tulisan seperti catatan pinggirnya Mas Gun di Tempo gitu, itu kan opini. Harus ada yang subjektif. Kalau enggak, kita hanya mengulang apa yang dibuat oleh orang lain. Nah ini yang menurut saya jadi penting. Makanya pertanyaan tadi, mana yang duluan sih? Pertanyaan Doni tadi, mana yang duluan, sastra atau gitu? Nah saya kalau ngutip sedikit nih dari John Berger gitu ya, dia menyebutkan bahwa kalau kita ngelihat Sutarji Kalsumbahri, dia bilang pada awalnya kata. John Berger bilang, orang nggak bisa ngomong dulu dong. Peradaban ada, pendidikan muncul, baru orang bisa menerjemahkan persepsi dari kata-kata. Ini antara telur dan ayam ya, Mas. Tapi yang sudah bisa dipastikan bahwa pada mulanya bayi itu melihat ibunya. Jadi yang duluan visual. Kata-kata terbentuk ketika peradaban, ketika komunikasi di antara orang, sehingga connected people itu muncul di situ. Dan orang membutuhkan karya-karya yang punya interpretasi. Karya-karya yang bisa terefleksikan. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk membuat karya-karya yang, wah ini kayaknya terlalu gua ya, terlalu aku dan sebagainya. Kalau kita ngelihat misalnya, ada sekian miliar orang membuat tiap hari foto-foto tanda petik, katakan ya yang ece-ece yang hanya dimunculkan untuk menampilkan foto selfie. Ada berapa persen sih
kira-kira yang membekas di orang-orang, gitu. Nah, jadi kita juga bisa melihat bahwa ketika kita mencoba merancang konsep dan ide, yakinlah dengan apa yang kita buat dan hadirkan subjektivitas sekuat-kuatnya di dalamnya, dan tentu ada kemerdekaan untuk memproses itu semua. Kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku jadi teringat yang tadi aku awal sebut 1935 itu yang Man Ray, seniman Amerika. Dia juga dulu pernah membuat beberapa karyanya yang kemudian dia menyiapkan sebuah kolom teks di sebelahnya sehingga nanti pembaca ikut berpartisipasi. Itu awal-awal menurut dari beberapa sumber itu merupakan awal-awal akhirnya kerjasama terjadi akhirnya foto dan puisi. Tapi yang kita nggak bisa bilang awal-awal karena banyak lagi yang tidak kita ketahui kan, seperti foto dan puisi perkembangannya sangat luar biasa. Yang pasti gini, Sa, itu kalau Man Ray itu kan agak mirip dengan yang gue kasih lihat tadi itu, si Duane Michel itu. Betul, ya. betul. Agak mirip, cuman dia lebih awal melakukannya, dan eksperimentasi yang dia lakukan, dia nggak ingin dia disebut sebagai seorang fotografer. Sama dengan Richard Mapplethorpe misalnya. Gue perupa loh, gitu. Betul, gue perupa visual, gue bukan fotografer, gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya hanya untuk memberi ciri pada dirinya. Sama seperti kalau di kereta api, orang nanya ke Mas Gun kan, profesinya apa, Mas? Mau bilang penyair susah. Nah, jadi itu kurang lebih kayak gitu. Makanya Man Ray itu mencoba tuh mengkoprek-koprek segala sesuatu yang dari garis-garis bisa lepas dari duplikasi tadi yang gue sebutkan. Itu pertanyaan. Makanya sastra lebih kuat dari fotografi. Nah, cuman di sini kita harus ngelihat bahwa refleksinya itu yang bisa. Kita harus hadir di dalamnya. Kita nggak bisa. Makanya gue bilang nggak ada yang baru di bawah matahari. Kita semua harus ngelihat. Nih gue kasih lihat satu ini deh, ya, satu bagian dari penutup pertanyaan. Nah, bisa. Ini satu nih, terakhir. Nah, ini ada satu pendapat ya. Jadi fotografi nggak pernah bisa berdiri sendiri dari wawasan si fotografernya untuk melihat, untuk membaca sastra, menonton film keren, bergaul dengan teman-temannya, berdiskusi yang benar gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa ngelihat satu pendapat nih dari satu filmmaker ya, berawal dari ini Werner Herzog ngomong. Nah, kira-kira gitu. Baca. Kalau enggak, setuju banget, aku setuju banget. Nah, itu dia. Setuju banget. Jadi istilah ini zaman-zaman sekarang kan orang mau gampangnya kan? Iya, kembalilah buku, nikmatin gitu loh. Apa yang bisa kita lihat dari lu gitu-gituin gadget kan? Harus kita lihat fisiknya. Lu harus ngerasain semuanya, feelingnya gimana sih typonya dibuat gitu loh. Gadget itu adalah perubahan zaman dan itu keren, tapi itu hanya untuk publikasi dan pemasarannya, bukan untuk menikmati karyanya. Tidak ada yang baru di bawah matahari, menarik banget itu. Sebetulnya banyak yang baru di bawah matahari. Ya, maksud saya tiap hari itu baru. Tiap hari itu baru. Kita memang melihat itu aja, tapi sebenarnya kita menciptakan kembali setiap saat. Itu yang saya sebut tadi, fana itu asik karena tiap kali baru. Tinggal cara melihatnya. Tapi saya suka tadi Oscar mengutip Berger ya dan menangkis Sutarjo. Memang pada mulanya kata itu kan sebenarnya dari Injil ya. Kata di sana logos ya. Kalau logos itu kemudian dianggap sebagai suatu yang akal budi, maka sebenarnya tidak benar bahwa pada mulanya adalah akal budi. Pada mulanya adalah melihat tubuh mengalami. Kemudian orang merumuskan, merenungkan. Dan selalu renungannya yang berupa kata itu tidak pernah memadai. Jadi tadi sekarang mengatakan bahwa sastra selalu lebih kuat ya. Ya, sastra lebih kuat. Enggak lah, enggak lebih kuat.
Enggak, Itu ini bukan pancingannya dari gitu, hati. Mas. Bukan karena dari hati. Pertama karena kan dikatakan bahwa satu gambar sama dengan 1000 kata, gitu kan. Maksud saya tidak ada yang lebih kuat karena konteksnya kan bagaimana kita mengapresiasi, merayakan fenomena yang terlihat, yang dirasakan, ya suatu rasa terima kasih pada hidup. Itu yang sebenarnya baik sastra maupun seni rupa, musik, fotografer itu melakukannya tiap hari. Tidak selamanya berhasil. Ya untung tidak berhasil. Kalau berhasil kan kemudian berhenti ya. Kok sekarang nggak berseret lagi. Tapi untuk penengahnya itu tadi read itu aku setuju banget gitu. Sebagai penengah siapa yang lebih penting duluan sastra apa duluan foto. Jadi read itu yang akan sebenarnya memperdalam dari kedua belah. Dari foto atau dari sisi puisinya. Mungkin begitu kali ya. Yang penting dari kita nih, Sa. Yang penting dari diskusi ini kita udah berasa nggak perlu lagi kita ngomongin penting atau enggak itu. Ya betul mana betul. Dulu, mana enggak. Gitu betul. Kita berkarya aja dulu, gitu kan? Ya. Iya. Kalau bahas duluan mana, visual dulu, kata dulu kan nggak jadi malahan. Nah, ntar lu ngomongin itu aja sepanjang hidup kan? Betul. Orang Ini aku juga. Gitu, kita masih. Nah ini aku berusaha untuk kembali menegaskan ulang karena beberapa ada yang bilang visual dulu setuju, kata dulu setuju. Jadi kita balik lagi bahwa yang penting adalah pada hasil akhirnya setelah kita tahu lalu apa, what next gitu kan. Oke. Ini seperti itu. Kan dalam proses ini kan sama juga saya berproses di fotografi, saya memotret ya kemudian Pak Gunawan udah dari dulu memang menulis puisi, beliau seorang penyair yang sangat baik sekali ya, bagus karya-karyanya. Dan kemudian kita bertemu kan gitu. Ya. Jadi betul, jadi nggak ada yang mana yang dulu, mana yang akhir gitu. Jadi semuanya saya kira bersama-sama berproses. Oke. Dan ini ada juga tadi pertanyaan mengenai bagi saya foto Bromo yang paling bagus mana? Kalau saya memang foto-foto saya mengenai Bromo bagus-bagus. Nah, ini dari sini saya belajar dari Mas Oscar ya. Mas Oscar ini itu kadang-kadang lebih halus dari orang Jawa gitu ya. Kalau melakukan kurasi itu luar biasa gitu ya. Sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum itu kalau mengkurasi karya-karya saya untuk suatu buku, ini Mas Oscar memang jeli sekali matanya sehingga saya tahu persis. Lama-lama saya belajar mana foto yang bagus, mana yang kurang bagus, ya mana foto yang jelek. Ya jadi terus terang disitulah saya banyak belajar dari Mas Oscar Matullah yang memang matanya luar biasa dalam melihat gambar foto. Ya jadi ini sekaligus menjawab kalau saya memang subjektif semuanya bagus lah untuk saya foto Bromo ya. Ada banyak pertanyaan itu. Iya, karena memang saya anggap bagus, makanya saya potret. Kalau nggak bagus, saya nggak akan menggerakkan jari saya untuk menekan saat rilis, ya kan? Ya, gitu. ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan. Ini saking dia semangatnya sampai dia DM ke aku nih. Dia bilang, saya yang pertama nih Mbak Sasa. Oke. Buat Bung GM, ada dong satu karya Bung GM yang dibuat dengan puisi sendiri. Pasti lebih greget karena ikut hanyut dalam foto yang dibuat. Kalau ada, boleh di-share kah? Maksudnya apa? Karya yang saya bikin sendiri? Karya foto kemudian disertai puisi. Dia ingin ada nggak? Karya foto saya sendiri? Ya, dari maksudnya, pertanyaan dari BK Indonesiaku. Maksudnya karya foto saya sendiri? Iya, karya foto Bung GM sendiri. Ya mudah-mudahan kelak. Karena sekarang kan saya tidak memotret. Saya dulu pernah kepingin motret tapi ya nggak telaten dan memang kalah sama Kartono jadi mundur. Apalagi Sigit sekarang. Ini keluarga ini bersaing dulu. Jadi belum ada saya.
Tapi menurut saya puisi yang menangkap dunia kenyataan dengan image-image yang dihidupkan kembali itu ya bisa dianggap fotografis. Cuma yang satu pakai kata-kata dan imaji, yang satu langsung visual. Daripada saya bikin potret jelek, lebih baik saya enggak. Anu aja lah, tahu diri ya. Ya. Sama juga daripada saya bikin puisi jelek ya lebih baik. Ya. Ini juga banyak pertanyaan yang bagus-bagus yang saya juga nggak bisa menjawab langsung nih Mbak Sasa karena apa namanya? Iya, ini pertanyaannya panjang-panjang. Saking semangatnya nih Pak. Tapi beberapa sebenarnya iya bagus banget. Tapi ini pertanyaannya mungkin sebenarnya sudah terjawab ya secara sudah terjawab. Jadi seperti tadi Mas itu juga bertanya bagaimana memotret. Jadi mediumnya entah antara binatang atau manusia kah atau landscape, menurutku tadi sudah dijawab oleh Bang Oscar ya. Kemudian pertanyaan yang jika karya foto puisi hasil kolaborasi fotografer penyair, bagaimana jika makna yang terjadi justru di luar gagasan fotografer atau gagasan penyair? Aku agak bingung nih. Jika karya foto gimana nih? Ya sebenarnya nggak ada masalah karena masing-masing bisa berdiri sebagai karya yang nggak harus memang menyatu gitu. Jadi karya fotografi berdiri sendiri juga bisa, karya sastra, puisi juga bisa berdiri sendiri, jadi nggak ada masalah. Ini kan kolaborasi seperti ini kan termasuk jarang, makanya tadi saya punya ide untuk memperingati Hari Puisi Nasional, kita diskusi hari ini ya, kebetulan kan kita di masyarakat fotografi Indonesia, jadi supaya kita bisa bahas bersama-sama, dan ternyata sangat menarik ini, jadi artinya ini Mas Andi, kita bisa bikin seri kedua dan ketiga ini untuk Puisinya tambah ya Pak. Biar tambah romantis. Iya, nggak mungkin satu kali aja ini. Saya usul bikin foto dan puisi aja kembali, lalu dibahas. Iya. Ya, saya kira seperti yang dikatakan Oscar, berkarya dulu, lalu kita bahas. Dan kita enak melihat daripada ngomong terus. Iya. Jadi next itu bukan diskusi dulu, tapi karya dulu ya Mas. Oke. Kalau aku lihat sih sebenarnya pertanyaannya agak serupa-serupa ya, Bang Oscar ya. Ini bagaimana membuat foto yang puitis. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, bahwa tentu ketika kita ingin memotret kan kita ada imajinasi. Nah, kita tidak langsung hari ini kita mau bikin foto yang puitis gitu kan, tentu tidak seperti itu. Tapi mungkin bisa ditanggapi dulu Bang Oscar tentang pertanyaan. Terlihat naif pertanyaannya, tapi mungkin juga perlu dijawab juga dari sudut pandangnya, apakah bagaimana cara membuat foto yang puitis gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku akan bilang ya, aku tidak berangkat dari aku keluar kemudian ingin membuat foto yang puitis, tapi aku ingin membuat foto. Kemudian apa perasaanku hari itu yang tadi di awal aku bilang menurut opiniku bahwa puisi dan foto punya imajinasinya masing-masing. Gimana Bang Oscar mungkin bisa menanggapi? Kalau gue ngelihatnya gini sih saya. Jadi kita balik ke ininya dah, antara ego dan romantisme itu ya. Jadi ego ini kalau menurut gue penting sih dalam berkarya. Apalagi untuk bisa katakan nih yang punya satu nilai reflektif yang mungkin bisa memancing orang lain untuk memberi komen dari akal budinya, keluhuran dia untuk bisa mengeluarkan bait-bait dalam hatinya, gitu. Nah, jadi ini menurut gua penting karena ini kan jalan masuk untuk proses penciptaan itu. Ya. Nah, jadi kita kadang-kadang suka kepleset di situ ya, suka kepleset, terus merancang segala sesuatu dengan konsep yang luar biasa gitu. Baca 2000 buku gitu kan, sekian cari, dan kita ketimbun sendiri sama apa yang kita tahu gitu. Padahal kan kita punya nih sebetulnya inisiatif dari kita sendiri untuk bisa membaca itu, dan yakinlah
percayalah pada diri kita sendiri untuk tiap-tiap orang punya caranya sendiri untuk bisa melakukan itu. Nah, apalagi dalam bentuk fotografi ya. Jadi kita nggak perlu melihat, wah, gue harus ngambil nih, embunnya keren, gitu kan? Awan lagi bergerak cepat, gitu. Nah, si fotografer harus bisa nih, dia ngikutin suara hatinya dulu. Itu yang paling penting kalau menurut gue. Jadi dia bisa ngacu nih, misalnya Iwan Fals bikin lirik dulu, baru bikin lagunya. Sting bikin musiknya dulu, baru dilirikin. Karena masing-masing punya caranya sendiri gitu. Dan bisa ada gabungan di antara keduanya kan. Jadi kita harus bisa memberi muatan itu, nggak semata-mata dengan beban yang terlalu berat dari apa yang kita tahu. Tapi pengetahuan generalis itu penting untuk bisa kita bisa ngedorong. Tadi Mas Gun udah nyinggung misalnya Sutarji dengan Berger gitu kan. Nah ini kan satu wacana yang memancing kita untuk ego, benar nggak sih bisa menghasilkan alter ego gitu pada karya, kira-kira gitu. Oke. Moderator boleh lancang sedikit nggak sih? Boleh. Apa namanya, seperti yang sebelum pembicaraan dengan Pak Sigit di grup WA, waktu itu dengan lancangnya aku menampilkan karya puisiku ya Pak ya, itu tahun 2004 gitu. Mungkin bisa menjawab beberapa teman-teman di sini bahwa dulu aku nulis dulu, kemudian tahun baru anak baru banget belajar motret, baru kemudian motret, terus sudah lama sekali tidak menulis puisi. Makanya ketika diminta untuk berkolaborasi, aku bilang kayak aku bukan orang yang tepat deh, kayak bagusnya coba moderator aja deh gitu kan. Kalau ini boleh nggak Bang Oscar, Bung GM, boleh nggak saya mau share satu aja tentang ini kolaborasi. Jadi kenapa puisi ini gimana sih cara share-nya? Puisi ini dulu saya belajar dari Pak Sitor. Dulu tiap hari saya menemani beliau makan siang. Terus kemudian satu hari saya digeret oleh Pak Sitor ke rumah Rendra yang di Depok kalau nggak salah ya. Terus saya di tengah-tengah seniman yang sastrawan itu saya dipaksa untuk membaca puisi saya. Sama Bang Pak Sitor dipaksa, itu didorong udah berdiri gitu loh. Terus saya pikir, aduh ini anak baru suruh baca puisi karya yang ya begitu aja. Sudah terlihat? Abaikan fotonya Pak, karena ini fotonya foto baru. Waktu itu saya cuma nulis ini tahun 2004. Bukunya udah nggak tahu di mana. Jadi dulu kolaborasinya dengan Pak Iswanto. Dan kalau ditanya, kalau dilihat puisinya, ada daun menari di petang sunyi. Terlempas hempas dalam prosa sebatang rokok. Drama klise pesta sunyiku sampai pada batang terakhir. Pada asap bercerita bara dalam lirik punya nafasku. Mengintimidasi angin dalam debat kesendirian di suatu sore sempurna berkawan hasrat. Pak Iswanto waktu itu membaca puisiku, kemudian diterjemahkan dalam foto buah-buahan. Itu kan, jadi tadi dengan pertanyaan teman-teman gitu, kalau seandainya secara harfiah, tentu yang harusnya di sebelah, kalau kita harfiah ya, maksudnya dengan kata-kata ini, tentu yang akan ditampilkan harusnya Bang Oscar nih, sekarang aku capture screen lagi ngerokok gitu kan, taruh di situ, dikasih angin-angin dan daun-daun yang berterbangan gitu kan, secara harfiah gitu. Tapi kemudian Pak Iswanto menerjemahkannya itu dengan memotret buah-buahan waktu itu, memotret buah-buahan. Jadi ada seorang wanita dengan dia memegang buah. Seperti itu Bang Oscar. Bagaimana kemudian waktu itu aku belum sama sekali motret ya 2004 gitu. Kemudian kolaborasi itu beliau menerjemahkannya seperti itu gitu. Mungkin jadi di situ terjadi kebebasan antara kata-kataku dan bagaimana Pak Iswanto kemudian menerjemahkan kata demi kata begitu. Maaf, Bung GM, maaf, Bang Oscar, Pak Sigit, moderator menjadi lancang.
Begitu aja, cuma ingin kira-kira menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi di situ ada kebebasan. Mungkin aku bisa dikoreksi sedikit, Bang Oscar. Saya komentari Mas, dikit. Mas GM. Puisi itu begitu lepas dari penyairnya, bahkan selama proses itu ya sudah bukan punya dia lagi. Jadi kalau tadi tafsirnya buah-buahan bukannya rokok, ya oke, bagus. Kebetulan kalau saya dengan Sigit atau saya dengan teman-teman bikin Indonesia Surprise, memang kalau yang Indonesia Surprise itu kan jarang berupa puisi, refleksi. Itu sebetulnya refleksi lebih mudah. Berat memikirkannya, tapi keluarnya lebih mudah. Kalau puisi itu harus mata aji, harus meditatif. Dan waktu dengan Sigit memang itu yang terjadi. Saya nggak akan bisa nulis puisi itu kalau saya nggak di Bromo. Jadi merasakan udara, merasakan bayangan, cahaya, perbedaan itu harus dialami dengan tubuh. Tapi pada akhirnya lanskap itu, puisi itu, foto itu kan melepaskan diri dari kita sendiri. Jadi tadi Oscar mengatakan ego penting. Ego penting dalam arti bukan ego menguasai tafsir orang, tapi jangan klise. Ya kan? Begitulah sekali. Betul. Sebab keindahan kehidupannya mengulang yang klise. Apakah itu ajaran agama, doktrin Pancasila, atau nomor HP, kalau diulang-ulang mematikan kita tidak kreatif lagi. Dan karena itu setiap kali ya ego harus muncul karena ini dari mine, ini saya bukan niru. Ada seorang pelukis Prancis, Henri Matisse, yang mengatakan kalau saya harus melukis mawar, saya harus melupakan semua mawar yang pernah dilukis orang lain. Saya kira teman-teman fotografer kan juga begitu tadi, ya kan? Susahnya kalau kita memotret, saya barusan lihat satu buku New York. Jadi mana-mana New York ada potret, ada gedung-gedung tinggi kan. Betulnya bisa banyak angle yang lain, banyak. Tapi maksud saya carilah selalu, kalau saya selalu mencari, bahkan kata berulang dalam satu kalimat pun saya menghindari. Saya terlalu banyak omong ya, sudah capek. Enggak mau. Enggak, orang lagi mendengarkan ini semuanya lagi fokus mendengarkan. Lanjut, Bung GM. Loh, hilang. Oscar dong. Gimana Bang? Dikit segala. Kalau saya sih nerjemahin bait-baitnya Sasa sih dari bawah ke atas kayaknya, gitu ya. Dan mungkin dia nggak dalam bentuk buah karena itu Iswanto punya, gitu. Yeah. Cuman kayaknya itu suasana yang romantik gitu ya. Suasana yang romantik itu ada sedikit gelora-gelora di dalam gitu. Aduh, jadi malu. Kalau menurut gua, jadi karya ini kan bisa reflektif ke dalam bentuk apa aja yang nggak dalam bentuk verbal gitu. Yeah. Jadi katakan ya, orang rokok itu asiknya. Nggak dalam bentuk ada orang dalam bayangan gitu, dalam bayangan gue nih ya. Nah karena tadi gue juga jadi terinspirasi dikit oleh Mas Kut tadi nyebutin gitu ya. Jadi itu kan yang harus dibuat gitu, harus reflektif itu, ego itu memang harus ada pada kita untuk bisa tidak berulang, katakan seperti agama gitu ya, atau doktrin Pancasila gitu ya. Jadi lama-lama itu kan menjadi satu kebiasaan gitu, sama kayak teorinya Pavlov dog lah, kira-kira kayak gitu. Nah kita kan harus terhindar dari situ. Mungkin Matisse bisa punya pendapat seperti itu, dan
dalam bait demi bait itu harus ada bayangan. Kalau menurut gue ya, fotografer harus bisa ngebayangan itu menjadi miliknya. Jadi tadi apa yang disebutkan oleh Mas Kun itu adalah yang paling gitu tuh. Lu nulis keluar ungkapan-ungkapan, dia udah meletup-letup, udah bukan milik kita lagi gitu. Nah disitulah yang gue maksud connected gitu kan. Jadi connected yang bisa berlangsung di dalamnya, dan itu yang bisa mendorong orang melakukan bisa membuat sebuah karya gitu loh. Asap bayangan, katakan kalau misalnya kita mengacu kepada apa yang udah ada gitu. Nah itulah, itu yang menurut gua jadi satu gambaran gitu. Baju yang kusut misalnya, ya kan? Lampu yang berantakan gitu. Itu cukup dengan satu gambar gitu. Nah kira-kira ya menurut gua. Jadi dia harus bisa terrefleksikan, dan yang paling penting tadi yang udah disebutkan oleh Mas Gun. Jadi dia udah bukan milikmu lagi. Pak Sigit ada mau menambahkan mungkin? Saya udah cukup ya. Ya, oke. Semuanya cukup. Oke, 21.50. Iya. Baik. Boleh Sepertinya ada yang kita mau langsung, boleh kan tadi semua pertanyaan yang ditulis pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti kita bisa melanjutkan lagi kepada sesi, karena tidak cukup ya ini untuk membicarakan Pak Sigit juga belum selesai juga dia sebenarnya dengan buku ini, akan bertambah tebal ini kayak nampaknya ini. Gitu, dan kata-kata dan visual akan terus lahir, karena menurutku pribadi Bromo tidak pernah bisa selesai gitu. Ini kebetulan aku sudah di poke sama ibu host, katanya akan ada giveaway. Ada giveaway buku ya kalau nggak salah ya, Mbak Enda. Iya Mbak, ada 4 buku giveaway. Oke. Kalau begitu aku moderatornya izin mundur dulu, aku mau menyerahkan kepada Mbak Enda, tapi aku mau sedikit ada sebuah quote cuplikan penting hari ini adalah tidak penting untuk memikirkan visual atau kata mana yang lebih dulu, karena ini perkara imajinasi dari masing-masing. Ketika kolaborasi maka akan menghasilkan karya yang baru. Jadi berkaryalah dulu ya, tidak perlu lagi membahas mana yang duluan gitu. Kita benar-benar mendorong imajinasi kita. Aku akan juga mengquote dari Michael Knott ya. Hubungan antara puisi dan fotografi pada titik terdalam dan paling menarik adalah kebetulan dan membutuhkan pembaca pemisah untuk menjangkau, bekerja, dan berimajinasi untuk membuat hubungan yang produktif antara teks dan gambar. Di-quote pada tahun 1845, seorang penulis dan seorang fotografer. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata dari moderator dadakan ini, mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Kak Enda, silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Bung GM, terima kasih Bang Oscar. Terima kasih Mbak Sasa. Saya ambil alih sedikit untuk giveaway. Saya akan membacakan pertanyaan. Silahkan menuliskan jawabannya di kolom chat. Nanti yang pertama benar akan kita ambil untuk pemenangnya. Yang pertanyaan pertama adalah bincang MFI yang ketiga berjudul apa? Itu boleh lihat contekannya di Instagramnya MFI. Untuk buku My Journey ya? Yes, My Journey 66 dari Pak. Siapa Mas? Tolong dibacain. Pak Chen Wee Hao. Ya, Pak Chen Wee Hao. Oke, pertanyaannya bincang MFI yang ketiga berjudul apa? Silahkan dilihat contekannya di Instagram MFI, Masyarakat Fotografi Indonesia. Ya, banyak banget yang udah jawab, tapi belum ada yang benar. Oh, belum ada yang jawab ya. Di sini di Papua sudah mau jam 12. Jadi ayo dong dijawab.
Ntar kita sampai jam 1 loh nungguin penjawabnya. Fotografi dan puisi. Salah. Bukan. Mbak Oki malah ketawa. Ayo, jawab. Ayo, bincang MFI yang ketiga berjudul apa? Bukan tutur visual, salah. MFI ya, bukan PFA ya? MFI ya, Masyarakat Fotografi Indonesia ya, bukan fotografi from home. Oh, udah punya bukunya jadi nggak? Sertifikasi fotografi, yes, benar. Nenden, Mbak Nenden ya. Mbak Nenden akan mendapatkan buku. Nah, udah dijawab. Mbak Nenden akan mendapatkan buku yang 66. Pertanyaan yang kedua. Si. Pertanyaan kedua buku apa, Mas? Si. Oh, dari si. Oke, dari Mbak Yana Dalu. Majalah Mata edisi yang kedua itu temanya apa? Silahkan lihat juga contekannya di Instagram MFI. Temanya, yes, Nico Franz, budaya perang obor. Bukan perang api, Mas Koirul. Perang obor. Ya, Mas Nico Franz, pemenangnya. Oke, meleset. Nggak apa-apa, yang penting melesetnya nggak jauh-jauh. Nomor 3, buku apa, Mas? Punya Pak Sigit tentang Pak Sigit. Bromo. Oke, tentang Bromo. Pertanyaan ketiga. Tema galeri foto majalah Mata edisi kelima apa? Apakah tema galeri foto majalah Mata edisi yang kelima? Ada nggak? Ada itu. Oh, Pak ini. Aduh, cepet. Cepet banget jawabnya. Pak Sugianto Syam. Ya, Sajadah. Betul. Pak Sugianto. Sorry, bukan. Koirul Rosikin. Rosikin. Sorry. Pak Koirul Rosikin ya, yang mendapat buku Bromo. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat, buku apa, Mas? Ruta 77 dari Budendari. Oke. Ruta 77 dari Budendari, pertanyaannya adalah, Ruta 77 di launching di kelas PFH seri yang keberapa? Ruta 77 di launching di kelas PFH itu seri yang keberapa? Nah, sekarang silahkan lihat jawabannya di Instagramnya PFH. PFH ya, PFH. Bukan MFI ya, PFH. Ini Oki. 71, betul. Mas Andi udah catat ya? Katanya udah dapet. Mbak Oki udah dapat bukunya? Siapa? Oki. Gabriela Oki. Oke. Satu jawabannya. Oke. Kita udah membagikan 4 buku foto. Selamat untuk semua pemenang. Nanti silahkan japri alamatnya ke Mas Andi boleh, ke saya juga boleh. Kemana-mana, Jo. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Pak Sigit Pramono. Ada closing statement, Kak? Oh iya, closing statement dari siapa nih, Mas? Dari semuanya. Dari semuanya, oke, monggo. Kami persilahkan untuk closing statement satu-satu dari narasumber. Monggo dari Pak Sigit mungkin. Baik, terima kasih Mbak Indap. Sahabat-sahabat semua, ini saya lihat banyak sekali yang ada Pak Beni Sutrisno, ada Mbak Ita Farida, terus banyak sekali nih yang tadi saya belum sapa ya, teman-teman semuanya, Mas. Ada Mas Kemal Gani juga. Senang sekali bisa bertemu pada bincang MFI yang kelima ini. Saya pikir ini adalah pancingan aja. Ke depan saya pikir kita bisa diskusi lagi mengenai apakah fotografi dengan karya seni yang lain atau segala macam ini bisa menarik ya. Jadi dan ini pun bisa menjadi berseri ya. Kita nanti bisa melakukannya dan sekali lagi terima kasih. Mungkin saya ingin memancing juga yang lain silakan berkarya bagaimana karya fotografi Anda bisa
bergabung dengan karya puisi ya. Karena seperti saya sampaikan tadi di buku Berry tadi yang mengenai Machu Picchu itu juga mereka menyinggung sebetulnya Borobudur juga menarik kalau dibuat gabungan antara karya visual, fotografi dengan puisi ya. Karena ini Borobudur ini kan karya manusia yang bisa betul-betul menjadi sebuah karya kolaborasi yang baik sekali. Ini mungkin saya ingin memancing siapa tahu nanti ada yang membuat fotografi Borobudur dengan puisi dengan siapa nyairnya gitu ya. Atau gabungan kita bisa lakukan semua anggota MFI. Saya kira itu aja Mbak. Sekali lagi terima kasih. Ini diskusi yang sangat menarik. Bagi saya ingin mengatakan bahwa ini pancingan aja dan saya mengatakan ini cukup berhasil karena ini akan menjadi ke depan ini kita bisa lakukan bersama-sama lagi. Terima kasih. Terima kasih. Gunawan, terima kasih banyak. Mas Oscar, terima kasih banyak ya. Saya belum sempat tadi Pak Gunawan udah pamit kali ya. Pak Gunawan udah pamit. Belum closing statement. Udah nggak ada ya? Bang Oscar. Oke, Bang Oscar, monggo Bang Oscar. Bang Oscar. Yo. Silahkan. Kalau gue 3 kata aja ya. Just do it. Itu aja deh. Just do it. Kayak merek sepatu ya. Merek sepatu. Baik, terima kasih Bang Oscar. Terima kasih Pak Sigit. Pak Gunawan udah keburu keluar dari ruangan ini. Tidak masalah. Terima kasih juga untuk Asasa menjadi moderator yang kece pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia sampai jam segini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan seri-seri perbincangan MFI yang berikutnya. Ini seru banget dan banyak sekali pertanyaan, terlihat bahwa orang memang tertarik dengan sastra, tertarik dengan fotografi dan ingin menggabungkan keduanya. Jadi just do it aja. Tidak usah dipusingkan mana yang duluan, telur atau ayam, sastra atau fotonya. Yang penting kerjakan dulu, lakukan dulu. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat istirahat. Sampai kita bertemu di sesi-sesi berikutnya.